yang sudah hadir di sini ada Mbak Indria Sari Eskomi selaku supporting staff kearsipan. Mbak Indri, kita berjumpa lagi ya. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Ika, alhamdulillah baik, nggih. Sehat selalu ya. Alhamdulillah nggih. Oke. Baik, Kusra Inspira, bagi Anda yang mau mengirimkan pertanyaan seputar tema hari ini bisa melalui SMS WhatsApp ya di 0823 2383 9996. Ya, baik, tadi kita sudah sedikit bahas nih soal temanya adalah perlindungan dan penyelamatan arsip, termasuk juga arsip keluarga nih Pesona Inspira. Karena memang untuk dari bencana ini tidak bisa kita tebak kapan akan tiba gitu ya. Namun kita sebagai manusia hanya bisa mengantisipasi ya Bu Lia ya. Iya, ada antisipasi dini. Antisipasi dini terhadap bencana. Ya. Kalau dalam BPBD ini ada mungkin bahasanya mitigasi bencana gitu ya. Kalau di kita mungkin lebih ke mitigasi arsip gitu Bu, boleh? Pakai bahasanya. Nanti minta izin dulu ke BPBD ini. Boleh nggak gitu? Oke, gitu Pesona Inspira. Karena memang di saat terjadi bencana mungkin kita yang paling utama diselamatkan adalah diri kita ya, betul ya Bu Lia ya. Nyawa. Penting. Kemudian yang kedua yang paling penting diselamatkan adalah arsip ya Bu Lia ya. Oke, ini kalau untuk dari Bu Lia sendiri sih kenapa arsip ini menjadi salah satu hal penting yang harus segera diselamatkan saat terjadi bencana nih Bu Lia. Silakan. Terima kasih Mbak Eka. Selamat siang buat para pemirsa Pesona, Radio Pesona dimanapun mereka mendengarkan, khususnya di seputaran Wonosobo ya. Meskipun siang tetap semangat pagi. Ya, gitu betul. Kan. Ngomong-ngomong ini sebelum ke arsip, ini di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo ini lagi padat-padatnya acara Mbak Eka ya. Di arsip ini bahkan yang di atas tinggal Pak Kabit ini yang tinggal, kemudian di bawah tinggal Bu Yesi sama teman-teman prakerin dari SMK ini. Jadi mohon maaf bila yang terdengar adalah suara saya lagi nih Mbak Eka. Semoga tambah buat pendengar ini tambah deket malah, tidak ada bosannya gitu. Betul. Jadi ternyata Bu Lia itu arsiparis gitu kan. Ya, mengenai mengapa arsip itu yang diselamatkan setelah nyawa. Ini ngomong-ngomong kalau di pesawat juga ketika ada turbulensi dan sebagainya, sebelum ke anak ataupun keluarga kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, memasang oksigen sama juga terhadap mungkin bencana yang datang di darat ya. Kenapa ini? Karena bagi kita arsip itu adalah bukti keperdataan bagi orang dan juga bukti akuntabilitas bagi organisasi, baik itu dinas, lembaga dan lain-lain. Jadi setelah nyawa mungkin kalau uang bisa dicari Mbak Ika, kalau arsip kadang-kadang untuk membuktikan saya penduduk Wonosobo aja harus ada buktinya lain. Bukti misalnya KTP, akte, KTP, KK. Nah ketika ini hilang semua, ini kan juga repot kita. Ketika Kecapil minta penggantinya, Pak saya itu warga Wonosobo. Loh, mana buktinya gitu ya Bu ya. Jadi itu yang intinya setelah nyawa adalah kenapa juga arsip. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin guru, kemudian ASN lainnya juga buktinya ya walaupun secara kasat mata ini Bu Lia ini adalah pegawai dinas Arpusda, tapi
bukti ketika harus ada bukti untuk ditunjukkan kan harus ada arsipnya. Iya, betul seperti itu. Dan apalah daya diri kita tanpa adanya kayak semisal data kependudukan, identitas diri kita gitu harus betul sekali. Harus seimbang gitu ya, Bu, harus ada seperti itu. Ya, ini kemudian yang mengapa menjadikan penyelamatan dan perlindungan arsip dari bencana ini menjadi suatu hal yang penting dan tentunya kita bahas kali ini nih Pesona Inspira. Oke, kemudian saya pengen ke Mbak Indri nih, Mbak. Ini Siap. kalau untuk dari masalah kebencanaan sendiri ya, ini yang sering terjadi di Wonosobo ini sebenarnya ada bencana apa aja sih? Mungkin yang di Wonosobo kan kadang mungkin berada di dataran tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa terjadi banjir gitu ya. Oke. Bahkan sudah sering kayaknya. Bahkan sudah sering gitu ya, Bu ya. Ada teman saya yang komentar ini sebelum membahas musibah di Wonosobo. Ya. Masa Wonosobo itu banjir, kan gunung gitu. Masa bisa banjir gitu. Tapi pada kenyataannya memang seperti Sering, itu ya, sering terjadi apalagi saat musim hujan, curah hujan tinggi, intensitas lama itu tidak menutup kemungkinan Wonosobo dataran tinggi juga terjadi bencana banjir gitu ya. Ternyata hampir sama dengan yang namanya Jakarta. Betul. Bahwasanya kalau dulu banjir identik dengan Jakarta, sekarang tidak lagi kayaknya. Bahkan di Wonosobo pun ada banjir. Oke, betul sekali. Itu dia yang membuat kita harus lebih berantisipasi untuk menghadapi bencana-bencana yang tidak tahu kapan akan terjadi dan sebenarnya tidak kita harapkan ya, boleh ya, Mbak Indri ya. Sangat tidak kita harapkan. Oke, oleh karena itu melalui pembahasan ini semoga bisa meningkatkan kesadaran Pesona Inspira di rumah untuk melindungi, menyelamatkan arsip dari bencana. Kita lanjut Mbak Indri ke beberapa bencana yang mungkin sering terjadi di Wonosobo, mungkin bisa digambarkan. Silakan Mbak Indri. Yang tadi Mbak Ika bilang tadi secara geografis memang letak Kabupaten Wonosobo kan berada di lereng gunung. Betul. Antara Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro. Nggak menutup kemungkinan juga bisa banjir kayak istilahnya banjir di kemarin kebetulan saya juga nggak nyangka loh Mbak. Saya kan di daerah ya taruhlah Kalianget ya. Nah itu kan kemarin tuh sempet di Andung Sili tuh sampai motor aja tuh sampai ke bawah arus gitu ya, heran. Nah terus sampai irigasinya itu bahasanya ini membludak gitu. Jebol ya. Ya itu kadang kok istilahnya kan kayak sungai-sungainya kan udah dalam-dalam. Kok bisa banjir ya gitu kan. Mungkin bisa jadi kan dari kiriman dari atas gitu kan di Dieng, terus juga kan yang membuat banjir juga bisa jadi dari tanah longsor dulu sebenarnya dari tanah longsor terus bisa kemungkinan bisa ngampeti sungai itulah. Akhirnya kapasitas air tuh nggak mumpuni di situ, akhirnya terjadilah banjir gitu. Kemarin kan kita kan sempat bulan Juni banyak kejadian terutama di daerah Kalianget ya itu depan masjid itu irigasi sampai bahkan mungkin terakhir kali terjadi itu yang paling besar itu hujan kemarin. Iya 3 hari berturut-turut itu. Ya itu menjadi salah satu perhatian masyarakat Wonosobo juga bahwa sempat viral dataran tinggi juga bisa terjadi banjir karena memang ada penyebabnya kayak misal tanah longsor atau ada penyumbatan di sungai gitu ya Mbak Indri ya. Itu Mbak Ika. Kemudian mungkin kalau kayak gempa itu jarang terjadi. Gempa itu pernah terjadi di Wonosobo itu sekitar tahun 1928 dan itu kita ada juga arsipnya pas gempa nggak menutup kemungkinan juga kan Wonosobo bisa terjadi gempa gitu kan. Mungkin di beberapa tahun terakhir mungkin hanya gempa-gempa kecil yang gempa sering kecil, terjadi gitu ya. Nah mungkin memang nggak berpusat di Wonosobo sih, cuma ini istilah kalau yang benar-benar kita hanya efeknya betul boleh ya dari mungkin di daerah lain kita hanya ikut tergoncang gitu. Iya seperti itu. Untuk di Wonosobo terakhir di tahun berapa Mbak Indri? 1928. 1928 jauh sebelum kita lahir. Iya memang. Oke, jadi saat itu untuk bencananya mungkin bisa digambarkan sedikit dari beberapa arsip yang masih ada di sana, Mbak Indri? Ya, kemungkinan itu kan terjadi karena adanya gesekan lempengan, Kita kan
terhimpit dari dua gunung Sindoro sama Sumbing. Nah itu gesekan dari lempengan-lempengan, ya di bawah tanah sana lah kita nggak tahu. Terus nah terjadilah gempa yang besar itu hanya di tahun itu sih 1928. Dan memakan banyak korban. Banyak korban. Jadi di saat itu memang gempa besar terjadi di Wonosobo gitu ya. Nah tahunnya ada gempa di tahun 2028 itu dari mana Mbak Eka? Nah itu dia. Nah pasti dari arsip kan. Dari arsip. Nah, kalau nggak ada hasil foto di masa itu kita nggak bakal tahu gitu ya Mbak ya. Ada catatan. Ada catatan. Dan luar biasanya itu catatannya ada di Museum Belanda. Oh gitu. Jadi pada saat itu mungkin masih dikuasai zaman Belanda di tahun merdeka, itu gitu ya, kan? belum merdeka. Oke. Di saat itu mungkin dari foto yang terlihat ini semacam apa Bu fotonya? Semacam rumah yang roboh, hancur gitu. Kemudian ada gambar mayatnya juga. Mohon maaf, ada gambar mayatnya. Itu yang terlihat hanya beberapa foto sih. Memang cuma itu membuktikan betapa dahsyatnya si gempa pada tahun itu. Si gempa. Termasuk ternak juga ya Bu. Ternak juga yang sudah jadi mayat lah, mayat ternak itu ada. Dan ada juga gempa yang lain Mbak Indri juga Mbak Eka. Barangkali secara spesifik tidak di Wonosobo tapi juga dengan Banjarnegara. Mungkin bisa dilihat di Dieng Theater, apa namanya? Dieng Plateau itu yang di Theater Cinema. Theater Cinema. Bahwasanya selain tadi tanah longsor, gempa, banjir, ada juga gas beracun gitu kan. Dulu sempat yang menghebohkan tahun 70 berapa itu ya. Saya masih SD. Bisa dilihat di film yang diputar di Dieng itu. Seperti itu. Jadi ternyata banyak juga ya gitu. Waktu itu mungkin tidak kepikiran kalau bagaimana cepatnya gas beracun itu, karena kita kan menghirup. Begitu menghirup langsung sudah bisa nyawa saat itu gitu ya, melayang. Gitu ya Bu ya. Ini tentunya menggambarkan bagaimana dahsyatnya bencana yang terjadi pada saat itu. Diabadikan lewat adanya arsip dan bisa kita pelajari untuk saat ini gitu ya. Kalau mau lebih jauh lagi bisa datang. Dan kita juga ini dalam rangka penyelamatan kan nggak harus dari bencana juga ya. Betul. Penyelamatan dari hilang atau pengakuan orang lain gitu kan. Seperti dulu pernah terjadi kalau reok itu mau diklaim dari negara lain, itu kan juga sebuah penyelamatan dari bangsa Indonesia melalui kita membuka arsip-arsip bahwasanya itu reok berasal dari Indonesia. Sama juga kita telah mengakuisisi beberapa arsip prestasi anak atau masyarakat Wonosobo di bidang IPS, apapun, ada IPS, di bidang apapun secara nasional dan internasional. Kita baru sempat di 4 atau 3 lembaga sudah terkumpul sekitar berapa Mbak Indri? 63. Ternyata luar biasa sekali Mbak Eka. Bahwasanya masyarakat di Wonosobo itu punya prestasi yang membanggakan, tapi tidak bisa diketahui oleh masyarakat. Dari Dinas Arpusda mempunyai gagasan untuk tadi menyelamatkan arsip-arsip itu sehingga bisa dimanfaatkan sebagai motivasi, dan juga mungkin empunya prestasi itu akan istilahnya mongkok lah ketika itu ditampilkan di apa namanya arsip, di kantor arsip, dipamerkan, itu akan bangga juga dengan prestasinya. Ternyata ada juga yang orang Wonosobo di Cina kemudian di mana itu tadi Malaysia itu ada, dan rencana kita mau ada pameran arsip virtual Jawa Tengah, antara lain kontennya isinya seperti itu. Nah ini
bukti bahwa penyelamatan arsip bisa sekaligus membuka sejarah, memberi pengetahuan, Betul. Kemudian memberi informasi kepada masyarakat secara luas, dan mungkin bisa memotivasi seperti itu untuk berprestasi. Oke, baik Bu Lia dan Mbak Intri, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di lini WhatsApp kami. Ini ada dari pendengar kita Mbak Mia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lia, Bu Intri. Maaf mau tanya nih, apa sih yang harus kita lakukan jika dokumen-dokumen kita ini hilang, kayak misal kena musibah gempa, kebakaran, dan hanyut misal kena banjir. Jika kita buat yang baru dengan banyak yang gak hafal, kayak misal tempat tanggal lahir, tanggal kelahiran, gimana caranya mau membuat dokumen-dokumen yang hilang tadi bisa dikembalikannya gimana gitu ya. Terima kasih. Ini mungkin kita jawab setelah break jeda iklan dulu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Dan untuk pertanyaan kedua, sembari kita bacakan dulu. Selamat siang dari Iva. Saya cukup tertarik nih dengan arsip-arsip kejadian lama yang Ibu ceritakan. Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya media sosial nih, yang semua kejadian banyak diposting di sosmed nih Bu sekarang, dan bisa diakses waktu-waktu kembali. Apakah kita masih perlu menggunakan arsip cetak, atau kita justru bekerja sama kayak semisal dengan menjadikan arsip cetak ini masuk ke media sosial yang bisa dilihat sewaktu-waktu dan bisa diposting di sosial media seperti itu. Nanti juga akan kita bahas setelah break jeda iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana untuk pesona Inspirasi, stay tune dulu. Nanti kita akan kembali lagi membahas arsip-arsip yang harus kita lindungi, harus kita selamatkan dari adanya bencana. Stay tune terus di 92,1 FM. Sajian Gelipar akan segera kembali. Baik, pesona Inspira masih Eka temani di sajian Gelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan, masih bersama Bu Lia dan juga Mbak Intri yang masih akan memberikan informasi soal perlindungan dan penyelamatan arsip, termasuk arsip keluarga juga dari bencana. Kalau tadi kita sudah bahas nih bagaimana kondisi Kabupaten Wonosobo yang sering terjadi bencana gitu ya. Ini menjadi antisipasi untuk kita bersama. Tadi sudah ada pertanyaan juga yang masuk, namun kita nanti akan kita jawab di akhir sesi ya Bu Lia dan Mbak Indri. Untuk siap. Kali ini saya pengen menanyakan dulu nih, mungkin ke Bu Lia atau Mbak Indri, silahkan. Sebenarnya bukan hanya orangnya itu saja, misalnya kayak sebuah keluarga terdampak kebakaran misalnya ya Bu ya. Ini bukan hanya orangnya saja, tapi juga pemerintah dan lain sebagainya juga ikut berdampak, kayak misal pengurusan surat yang ribet dan lain sebagainya gitu Bu Lia ya. Oke, apalagi itu baru satu keluarga, apalagi kalau yang misalnya terjadi banjir satu desa, satu kota, dan yang berdampak pada banyak masyarakat, banyak warga gitu ya. Baik. Oke. Kalau untuk Bu Lia menanggapi hal tersebut bagaimana Bu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Eka yang cantik dan baik. Bahwasanya bencana itu kan tidak hanya berdampak secara fisik ya, fisik si manusia, tapi misalnya manusia pun dia selamat. Tapi kan secara ekonomi barangkali juga dia terdampak. Kemudian secara sosial, kemudian kejiwaan, kemudian juga keamanan, kesehatan, dan tadi arsip-arsip kita itu terdampak juga ternyata. Betul. Ya. Apalagi kalau itu tadi banjir, kemudian kebakaran, ada kemungkinan bahkan tidak hanya arsipnya rusak, tapi justru musnah. Iya, betul. Ya, bisa saja kan. Nah, ini yang terdampak juga tidak, kalau secara ekonomi pasti itu akan berimbas ke pemerintah, utamanya pemerintah daerah. Karena pasti si masyarakat ini akan laporan ya, Bu, dan mengurus tidak hanya arsipnya, tapi juga secara ekonomi. Ada nggak bantuan dari pemerintah? Nah, ini kan efek juga. Kemudian secara infrastruktur pastilah pemerintah tidak akan berdiam diri atau tutup mata. Kemudian juga secara keamanan, barangkali ada yang kesempatan dalam kesempitan yang memanfaatkan situasi gawat seperti itu untuk keuntungan diri pribadi. Kan banyak banyak sekali. Seperti terjadi musibah kecelakaan, bukannya menolong,
yang kalau hanya memfoto masih mending gitu, tapi dia akan menjarah dan sebagainya. Ini dimungkinkan ada hal-hal yang seperti itu. Jadi itu juga akan berdampak tidak hanya bagi sekeluarga, tapi juga pemerintah. Barangkali ketika ada organisasi masyarakat, ormas seperti PMI juga akan ikut bertanggung jawab. Kemudian kalau dia misalnya seorang anggota parpol gitu, pasti juga akan ikut bertanggung jawab. Kemudian dari swasta kita tahu CSR dari perusahaan-perusahaan swasta juga akan turun tangan seperti itu, ya. Dan yang lebih pasti adalah keluarga, mungkin keluarga besar seperti itu. Kita tadi dikaitkan dengan pertanyaan dari Mbak Mia kalau tidak salah. Betul Bu, berarti ingatan saya masih lumayan ini ya. Iya, untuk pertanyaannya tadi bagaimana soal mengurus dokumen-dokumen kita yang misal hilang kena musibah, bagaimana cara kita mengembalikan dokumen-dokumen tadi, apakah harus membuat yang baru atau gimana nih Bu Lia? Sumangga. Terima kasih Mbak Mia, pertanyaannya bagus sekali dan saya suka ketika ada respon dari masyarakat seperti ini ya. Bahwasanya dia sudah mulai peduli Mbak Eka ya. Bahwasanya dokumen-dokumen itu dilihat apakah itu hilang, apakah itu musnah atau hanya rusak ya. Kalau dokumen-dokumen itu dikeluarkan oleh instansi pembuat itu bisa diganti, pasti akan diganti dengan cara menarik dokumen yang rusak. Misalnya selembar KK itu kena kebakaran, masih ada bagian yang bisa diselamatkan ya. Tidak mungkin kan kalau kebakaran kertas tidak diselamatkan, pasti api itu akan dipadamkan bagaimanapun caranya. Nah itu sebagai bukti bahwa dokumen itu rusak. Yang satu itu. Yang kedua pasti ada surat keterangan dari desa, pemerintah desa, mulai dari ketua RT, ketua RW. Taruhlah ketua RT dan RW-nya ikut kebanjiran atau kebakaran, taruhlah seperti itu, bisa dari desa. Kalau desa tidak ada, pasti kecamatan. Tidak mungkin ada kebakaran kok kecamatan tidak tahu, itu kayaknya kecil kemungkinannya. Pasti akan ditegur seperti itu Mbak Eka. Jadi itu yang pertama sebagai bukti ya, akan ditarik dengan satu surat keterangan dari pihak-pihak yang berwenang. Ya, mulai dari yang terkecil, kalau terkecil tidak ada kita upline, artinya di atasnya gitu kan. Itu sudah bisa jadi dasar hukum pembuatan dokumen baru. Kita contohkan tadi adalah SK. KK ya. Jadi Capil pasti akan mau dengan surat keterangan itu. Saya yakin akan mau gitu kan. Kalau kok data-datanya tidak ingat, kemudian karena ya masyarakat kita masih kadang-kadang tidak tahu tanggal lahirnya. Iya, tidak hafal ya Bu. Tidak hafal ya, atau tidak tahu barangkali gitu. Saya lahirnya waktu Gestapo, kayak bare kue let seminggu lahiran. Nah, itu dia. Ada ya. Ada yang ingat kayak gitu ya Bu ya. Nah itu kan akan diingat seperti itu. Nah Capil itu punya sebuah rumus lah, katakanlah seperti itu. Sebuah rumus apabila orang ini hanya mengira-ira gitu. Jadi percayakan saja kepada instansi pembuat dokumen itu, memberi keterangan yang ada lah, katakanlah seperti itu, sambil membawa bukti yang tadi dari pihak berwenang. Dan kalau sebagian dokumen itu masih bisa dilihat atau diperlihatkan, dibawa saja. Itu caranya. Terus ada lagi pertanyaannya yang kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi dari, bukan yang Mbak Mia. Masih dari Mbak Mia. Oke, gimana caranya mau membuat dokumen-dokumen yang hilang tadi? Tadi itu sudah dijawab ya. Kemudian kalau misalnya tadi bukan hanya misalnya
contohnya Bu Lia tadi masih ada sedikit mungkin sedikit bukti yang bisa dibawa gitu ya Bu. Ya. Kalau misal hilang kayak misal ya, banjir kehanyut gitu Bu. Iya. Bisa ya, seperti tadi yang saya katakan bahwasanya karena itu sebuah bencana pasti pihak pemerintah tidak berdiam diri. Iya. Itu ada namanya evakuasi, kemudian ada pencatatan, pasti itu kita contohkan waktu terjadi bencana di Jawa Barat itu yang turun tangan adalah Andri langsung dengan timnya. Dia menyelamatkan dokumen itu, berapa keluarga yang ada, kemudian apa saja yang dipunyai keluarga itu akan dicatat. Tim ini kan tim besar, artinya tim yang atas tidak mungkin ke bawah, pasti dia punya tim yang langsung di front, seperti misalnya Andri, kalau itu musibah terjadi di semoga jangan ya, ini hanya contoh, di Wonosobo, mungkin nanti akan Arpusda yang akan turun. Nah, Arpusda mungkin timnya adalah Indri, Mbak Indri akan mendatangi keluarga si A, Pak, berapa keluarganya, yang dipunyai apa, sudah sekolah, anaknya sekolah di mana aja. Nah, dari situ catatan akan tercatat. Dari dari wawancara itu akan tercatat. Si orang keluarga A ini berapa dokumen yang dipunyai. Kalau tidak ada bukti, nah catatan dari tim inilah yang nanti akan diserahkan ke yang berwenang. Misalnya kalau ijazah otomatis ke Dikpora, kalau KKTP otomatis ke Capil, kalau akta kelahiran juga di Capil, akta tanah mungkin ada di ATR BPN, seperti itu. Jadi gitu. Kita tidak usah ada kegalauan, pihak yang berwenang pasti akan menyelesaikan, walaupun mungkin tidak seperti membalik tangan. Iya, perlu waktu gitu ya Bu ya. Oke, jadi seperti itu ya, hanya untuk pembelajaran kita saja, semoga jangan sampai terjadi. Jangan, insya Allah jangan. Ini hanya contoh soal saja Mbak. Oke, betul sekali. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari Mbak Ivan nih Bu, soal arsip yang didigitalisasi ke media sosial gitu. Ini gimana kalau tanggapannya dari Mbak Lia ataupun Mbak Indri, silakan. Terima kasih. Zaman sekarang kita tahu bahwasanya sudah memasuki era 5.0 kalau tidak salah ya. Bahkan kita tadi berbincang-bincang kalau sekedar gambar nggak gumun, nggak heran kenapa saya mirip Syahrini karena bisa diedit. Nah gitu kan? Itu dia. Saya belum pernah ke Belanda, saya bisa jadi ke Belanda. Nah ini agak sudah, orang saja sudah agak sedikit yang tadinya percaya 100% mungkin bergeser ke 75%, beralih ke video. Nah video pun mungkin next time bisa diedit seperti itu, kita nggak tahu juga. Jadi yang pertama karena perubahan zaman, kemudian dulu untuk foto saja yang ada itu orang-orang dari luar negeri gitu, dari Belanda, dari apa gitu. Indonesia jarang yang punya, tapi kita beruntung ada dokumen-dokumen yang bisa diakses sampai saat ini, walaupun itu sudah tahun bahala gitu ya. Kemudian era digitalisasi, Arpusda sesuai dengan lagunya tadi Mbak, bahwa kita tidak menutup kemungkinan untuk berinovasi selalu. Di kita pun ada namanya inovasi, dan kita sudah mendigitalisasi hampir seluruhnya. Tinggal arsip konvensional yang belum digitalisasi, yaitu naskah-naskah yang berupa naskah seperti surat. Itu juga rencananya setelah foto selesai ya Mbak Indri, karena Mbak Indri adalah pelaku digitalisasi foto aja masih puluhan ribu, sehingga kemarin negatif foto yang sudah ratusan ribu, kemudian ini yang foto sudah jadi harus digitalisasi juga puluhan ribu Mbak Eka, sehingga ya step by step. Jadi untuk arsip tidak ada yang tidak mungkin gitu, digitalisasi. Nah untuk medsos kita lihat apakah arsip itu yang mengupload adalah si empunya. Misalnya saya mengupload foto saya yang tadi saya foto, nah itu kan
haknya ada di yang bersangkutan. Ya. Tetapi misalnya saya mau mengupload foto yang Mbak Indri kok lagi nangis misalnya, saya upload. Nah ini ada undang-undangnya juga. Ketika undang-undang ITE ini, kalau pasalnya saya kurang mempelajari banget ini ya. Apakah Mbak Indri berkenan atau tidak ketika saya upload? Nah itu kan wewenangnya juga yang di foto itu, apakah kita berhak atau tidak. Kemudian kalau itu memang foto untuk umum, tidak masalah. Justru dengan medsos, arsip itu nanti akan lebih memasyarakat. Iya. Justru kita berterima kasih gitu. Tapi untuk foto-foto tertentu yang memang hanya khusus, atau mungkin ada rahasia khusus gitu ya, Bu. ataupun memang hak cipta, itu juga di Arpusda itu ada semacam watermark, branch-nya nanti ada tulisannya foto milik Dinas Arpusda. Ini sedang dikerjakan teman kami Mas Faiz, hanya karena Mas Faiz yang multi talent, ini pekerjaannya banyak, mungkin ya di sela-sela kesibukan yang lain. Jadi itu kita selalu mengantisipasi adanya inovasi perubahan zaman. Arsip nggak kuno-kuno banget lah gitu. Dan sekarang juga arsip digital, jejak digital itu bisa jadi bukti di pengadilan. Iya kan Mbak Eka. Jadi tidak menutup bahwasanya untuk arsip itu bersentuhan dengan medsos. Ya, jadi memang itu. Perhatiannya adalah untuk berhati-hati gitu ya Bu. Siapa tahu memiliki hak cipta untuk arsip tersebut. Iya, betul. Karena tidak semua orang mau ketika fotonya diupload. Seperti saya yang tadi saya ceritakan, bahwasanya ketika saya masih kecil, masih kurus, masih ingusan gitu, saya tidak ingin Mbak Ika mengetahui saya gitu dulu ya, Bu, ya. Kurus gitu kan. Saya tidak mau, jadi saya nggak upload. Ketika Mbak Indri ngupload, saya bisa nuntut Mbak Indri. Nah, itu dia. Atau minimal saya peringatkan Mbak Indri, itu sembarang upload foto saya, seperti itu. Oke, jadi itu beberapa pembahasan ya Bu ya, soal media sosialkan arsip. Seperti itu. Oke, mungkin selain tadi ada pertanyaan dari Mbak Mia adalah bagaimana cara penyelamatan arsip yang hilang dan juga kayak misal terbakar, kena banjir dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Bu tahapan-tahapan lebih lanjut untuk penyelamatan arsip dari masalah kebencanaan. Silakan. Ya, terima kasih. Bahwasanya kenapa arsip kok dilindungi gitu, hanya selembar kertas seperti itu. Tapi ini adalah hak keperdataan masing-masing orang. Betul. Dan ini bahwasanya akan berdampak kepada hak sosialnya, hak ekonomi, kemudian dan lain-lain lah. Intinya hak keperdataannya. Kemudian ini kita punya tag bahwasanya kalau arsip hilang, aset melayang. Mungkin secara keperdataan ini tadi ini terutama bagi keluarga-keluarga. Kalau kakaknya hilang, ketika dia akan mengurus juga ada bukti-bukti. Nah, ketika dia mungkin sebagai ahli waris juga harus membuktikan kakak. Ketika tidak bisa membuktikan kakak, misalnya ada orang yang ingin mengaku-aku bahwasanya aku ahli warisnya itu loh, mana namanya, Dieng apa namanya, Dieng Jaya gitu kan, mana ini buktinya gitu kan. Padahal saya memang benar-benar ahli waris dari yang dulu dihibahkan atau gimana. Nah ini tagnya adalah arsip hilang, aset melayang. Kemudian tertib arsip mencegah konflik gitu ya. Mungkin ini berlaku bagi dinas, kantor, lembaga gitu. Ketika orang tidak bisa bicara, arsiplah yang berbicara gitu. Kalau saya ngomong bahwasanya, loh ini hak saya loh, hak saya. Mana buktinya ini?
Nah, ketika ada bukti orang akan diam gitu ya. Nah, ini untuk tahap-tahap penyelamatan arsip dari bencana ini adalah mungkin tadi sudah saya singgung sedikit, evakuasi itu penyelamatan yang mungkin bisa diselamatkan. Kalau kebakaran ya ketika arsip itu terkena api, barangkali dipadamkan secara cepat. Yeah. Cara memadamkan juga mungkin tidak dengan air, karena ibarat kata lari dari lubang buaya ke mulut singa gitu ya. Nah itu bahasanya gitu ya. Mungkin itu kebalik, saya nggak tahu ini. Kemudian ketika arsip itu dirasa sudah diselamatkan, kemudian pastinya dibersihkan. Kalau kena kebakaran barangkali dari abu, dari yang kosong-kosong itu gitu ya. Kemudian penyortiran, disortir data apa saja. Oh, ini yang ternyata yang kakak ini nomornya hilang gitu ya, kebakar kena api. Kemudian setelah disortir kemudian dicatat gitu ya, di restorasi kalau itu memang memungkinkan. Saya katakan kalau memungkinkan, restorasi bisa secara yang ringan, bisa yang sedang maupun yang berat. Kita contohkan, Arpusda pernah membina desa dalam rangka merestorasi arsip, terutama itu arsip letter C. Ini ternyata saya katakan hampir 80-90% letter C di desa ini dalam kondisi rusak. Hanya beberapa desa saja yang satu sudah mendigitalisasi, kemudian juga sudah menduplikasi, difotokopi katakanlah, digandakan, yang asli tidak setiap hari dibuka gitu kan letter C itu, karena dikhawatirkan akan merusak kertasnya, akan merubah informasinya dan sebagainya. Jadi yang asli disimpan, kemudian yang kalau ada perubahan, misalnya Mbak Indri menjual tanah. Nah, ini tanah yang letaknya ini kan pasti dipecah ya, dipecah, kemudian dicatat, dan kemudian kalau memungkinkan itu digambar kalau di letter C. Jadi ada restorasi yang ringan mungkin hanya ketekak-tekuk sedikit, kemudian yang sedang mungkin ada robekan, tapi kalau robekannya itu masih bisa digabungkan, digabungkan, kita restorasi. Kemudian kalau yang berat, ya beberapa sudah pertal-pertil gitu, dan informasi sudah agak buram. Tapi dengan restorasi, kalau yang tadi buram-buram akan semakin jelas. Oh gitu ya. Jadi beberapa tahapan ini bisa kembali menyempurnakan arsip gitu ya Bu ya. Oke, sebelum dilanjut ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Gendis, kali ini di Wonosobo. Selamat siang Mbak. Mau tanya nih, kalau kita punya tanah terus SPPT-nya nggak ada, bagaimana cara kita mengurus? Mohon penjelasannya. Seperti itu, mungkin nggak adanya kenapa gitu ya, karena hilang atau karena terkena bencana atau gimana, atau seperti belum itu ya punya, atau belum punya gitu ya. Sebenarnya kalau hilang pasti udah punya dan nggak tahu kemana, atau keselimpet mungkin bisa jadi seperti itu Bu. Ini kalau dari Bu Lia atau Mbak Indri mungkin bisa menanggapi, silakan. Oke, saya lagi ini. Yang tadi itu Bu, menyambung yang letter C tadi ya Bu ya. Yang pertama, dia itu mempunyai tanah asalnya dari mana? Walaupun ini tidak ada kaitan, tapi ada benang merahnya ya. Betul. Dia dapat tanah dari mana? Apakah dia dapat warisan? Pasti kalau dapat warisan itu sudah ada bukti di ATR BPN. Kalau dia berasal mempunyai tanah itu dari beli, pasti ada hak. Akta jual beli. Akta jual beli. Ya, dari situ kemudian kalau ini satu bidang tanah kok dijualnya hanya separuh katakanlah, itu akan dipecah. SPPT yang si empunya dari misalnya Mbak Eka dijual ke Mbak Indri, nanti dipecah. Yang pertama dari desa atau langsung ke KPPT Pratama di Temanggung, pajak itu di Temanggung untuk memecah KTP dengan pengantar dari desa.
Nah, itu yang pertama itu. Yang kalau dia menjual, misalnya Mbak Eka menjual semua tanah 100 meter misalnya ke Bu Indri, nah itu kan di akta jual belinya ada bukti. Nanti SPPT yang atas nama Eka itu akan diganti juga di Temanggung itu. Kalau toh misalnya Mbak Eka itu belum punya SPPT, ini dengan akte jual beli bisa mengurus ke Temanggung langsung dengan pengantar dari desa. Kayaknya bayarnya nggak mahal, nggak mahal. Walaupun mungkin ini sebagai informasi, tapi lebih lanjutnya adalah di desa yang bersangkutan bisa meminta informasi. Kalau lebih pakem lebih pas itu di Pak atau Bu Sekdesnya. Biasanya mereka paham ya. Dan satu lagi Mbak Eka, bahwa SPPT itu bukan bukti kepemilikan tanah. Loh, ini kok saya jadi ke pajak ini ya? Enggak apa-apa. Bukan bukti kepemilikan tanah, karena bukti kepemilikan tanah adalah SHM itu. Akte hak atas gitu tanah. ya. Oke, kalau dari Mbak Gendis ini langsung menjawab Bu, belum ada memang. Oh, belum ada. Belum punya mungkin ya. Dari waris apa-apa. Iya, makanya itu dia berasal dari mana tanahnya itu. Dari warisan ataupun dari atau beli. jual beli. Kalau menyerobot nggak tahu deh. Nggak, ini intermezzo saja. Dan misalnya yang KAI itu ada kan beberapa tanah KAI itu mungkin ke pihak PT yang menyewakan tanah punya KAI ini. Itu bisa minta informasi ke sana. Apakah SPPT-nya itu atas nama si misalnya tadi Mbak Indri atau KAI. Kita di situ yang kurang paham saya untuk yang milik KAI. Apakah itu SPPT-nya atas nama KAI atau atas nama yang bersangkutan yang memakai. Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk warisan yang mungkin belum ada SPPT-nya, mungkin dari program pemerintah ada sertifikasi massal ya Bu ya. Setiap tahun mungkin bisa didaftarkan. Pronas namanya, program nasional. Oke, jadi untuk informasi lebih lanjutnya bisa tanya ke masing-masing desa ya Bu. Betul, ya. Untuk desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan untuk Mbak Gendis. Kemudian kalau misal dari akta dari jual beli, bisa pakai akta jual belinya, bisa dijadikan sertifikat baru, mungkin dipisah gitu ya, atau dibalik nama seperti itu. Semoga bermanfaat untuk Mbak Gendis. Oke, mungkin terakhir dari Mbak Lia, dari Bu Lia dan Mbak Indri, ada pesan atau kesan apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya arsip untuk kita lindungi, untuk kita selamatkan dari bencana seperti itu. Silakan mungkin ke Bu Lia dulu. Saya dulu ya. Terima kasih. Bahwasanya perlindungan dan penyelamatan arsip ini tidak hanya dari bencana seperti tanah longsor, gempa, banjir, kebakaran, juga mungkin dari kerusakan-kerusakan akibat hewan-hewan ngengat, tikus gitu ya. Dan tadi ada juga mungkin pihak-pihak yang memanfaatkan di dalam sebuah kesulitan gitu. Ada pihak-pihak yang seperti itu, maka para masyarakat semua ini untuk berhati-hati, berhati-hati untuk melindungi arsip, termasuk ya mungkin mendigitalisasi. Nah ini mendigitalisasi ini bisa di-scan dalam bentuk PDF ataupun difoto, ya paling sederhana adalah difoto, sehingga itu zaman sekarang bisa menjadi bukti yang kuat. Betul. Ya. Mungkin Seperti dari itu. saya seperti itu. Oke, baik Bu Lia. Kemudian dari Mbak Indri, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Cukup. Oke. Baik, sepertinya pembahasan kita cukup menarik ya Bu kali ini, karena banyak menarik antusias para pendengar untuk bertanya, dan kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan di Sajian Gelipar. Tentunya masih bersama Dinas Kearsipan, ada dari bidang kearsipan dan juga bidang perpustakaan setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat di jam 10 sampai jam 11 ya. Terima kasih untuk Bu Lia, Mbak Indri sudah menyempatkan waktunya. Selamat bertugas kembali, dan saya harus pamit dulu. Pesona Insura dari Sajian Gelipar edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.